Shalom, selamat berjumpa lagi kembali dengan saya, Pak Alexander Jawamara, dalam belajar kebenaran firman Tuhan yang singkat. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan dapat memberkati, membangkitkan, memberi semangat, dan membawa kita semakin setia pada Kristus Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus sebelum mulai pelayanan di muka bumi, Dia datang kepada Bapa dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Dimulai dari mana? Dia menyerahkan hidupnya. Pertama adalah ia dibaptis di bawah pertolongan Tuhan, di mana Rasul yaitu Yohanes Pembaptis yang membaptiskan dia. Walaupun Yohanes menolak, tetapi firman Tuhan berkata di sana, Yesus menjawab, biarlah kita menggenapkan seluruh firman Tuhan. Itulah tahapan pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Tentu saja kita tahu bersama bahwa baptisan itu adalah sumpah. Ya, sumpah bukan sekadar sebagai materai untuk pengakuan sebagai miliknya. Makanya pada waktu Tuhan Yesus keluar dari sungai Yordan, pada waktu setelah sudah dibaptis, maka Roh Kudus turun atasnya dan ada suara dari sorga menyatakan, inilah anakku yang kasih, dengarkanlah dia. Sesudah itu apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah bahwa Roh Kudus yang sudah menghinggapi, memenuhi Tuhan Yesus adalah mendriving dia, membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dites, diuji bahwa selama berapa hari? Selama 40 hari, 40 malam. Tentu saja waktu di sana perjuangan yang hebat buat Tuhan Yesus adalah berjuang melawan rasa haus dan lapar. Tidak mudah. Karena bukan hanya 1, 2 hari, 3 hari. Kalau 1, 2, 3 hari mungkin pada umumnya kita sebagai orang percaya melakukannya dapat. Tetapi bagi kita perlu kuasa yang ekstra untuk sampai pada jadwal berpuasa selama 40 hari. Namun dalam masa berpuasa Tuhan Yesus mendapat pengalaman pencobaan. Pencobaan yang pertama adalah dia adalah dicobai iblis, di mana iblis itu berkata, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Tuhan Yesus? Sebab ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sebagai manusia 100%, Allah sebagai 100%, dia merasa lapar juga. Tetapi pada waktu dalam ketidakberdayaan itu, dia tidak mempergunakan kuasanya sebagai anak Allah melakukan sesuatu apa yang diminta oleh iblis. Karena dia tidak tunduk pada suara iblis. Dia tunduk pada kehendak Bapanya di surga. Biarlah renungan singkat ini memberkati saudara-saudara sekalian. Pada waktu dalam kesesakan, dalam keterpurukan, dan dalam kesesakan kita membutuhkan, suara itu akan datang banyak menggoda, menawarkan buat saudara dan saya. Tapi tahukah bahwa suara itu adalah suara Tuhan atau bukan? Kita harus mengalami kepekaan yang tajam bahwa benar-benar itu suara Tuhan. Kalau itu suara Tuhan, kita harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau bukan suara Tuhan, kita harus menangkisnya dengan firman Tuhan. Tentu saja kita harus banyak belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Amin.